Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada berita heboh. Saya mendapatkan video yang masuk ke inbox, dan ternyata ada salah satu YouTuber terkenal. Iya, yang botak itu, membuat video yang katanya menghina anak-anak yang makan bergizi gratis. Saya belum menonton videonya, jadi mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya dikatakannya. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat, semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain, enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah, ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Oke, teman-teman. Jadi setelah kita lihat videonya, ternyata dia bilang ada video anak-anak yang berkomentar. Saya sendiri belum melihat video anak-anaknya. Intinya, ada anak-anak yang katanya, menurut si botak ini, bilang bahwa ayamnya kurang enak. Kurang enak kepala kamu? Pikir, ayamnya kurang enak? Makan siang bergizi gratis. Dulu anak saya juga pernah syuting di berbagai tempat, dan saya selalu memberikan makanan. Kalau dia berbicara kepada saya, "Papa, ini tidak enak, saya mau yang lain," saya akan menegurnya. Saya akan bilang, "Kamu ini makanan sehat, semua orang makan seperti ini. Jangan banyak komplain." Kurang lebih begitu. Dedi menjawab anaknya yang minta makanan lain. Banyak orang yang bertanya apakah setuju dengan program makanan bergizi gratis. Nah, tampaknya si botak ini adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan makanan bergizi gratis yang menghabiskan dana hampir 100 triliun. Bayangkan itu. Saya sendiri, jujur, kalau ada orang-orang yang sok viral seperti ini, saya lebih memilih untuk cek videonya dulu. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya kejadian tersebut. Habiskan tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak ngabisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Apanya yang keras? Iya. Ayamnya? Iya. Oke, tapi bumbunya enak? Enak. Oke, sayurnya enak? Enak. Kamu emang suka sayur? Iya. Oke. Kenapa? Keras dagingnya atau seperti apa? Karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Sekarang, dalam video yang ada, terlihat ada seorang anak yang diwawancarai. Oke, teman-teman, jadi di video itu dia bilang makanannya tidak habis karena rasanya aneh. Katanya, kulit ayamnya sangat keras, jadi dia tidak nafsu makan. Jujur, menurut saya, anak ini cukup menyebalkan. Tapi kalau kita lihat latar belakang videonya, ini terlihat seperti sekolah mewah. Saya rasa anak ini bersekolah di Jakarta. Saya tidak tahu persis di mana, tapi mejanya terlihat mewah, latar belakangnya penuh warna, ada peta dunia. Ini jelas sekolah negeri yang tergolong elit. Dalam hal ini, saya setuju dengan Deddy Corbuzier. Ini bukan soal enak atau tidak enak. Ini soal negara memberikan makanan yang bergizi dan gratis. Kalau ingin makanan yang sesuai dengan selera, silakan pergi ke mall, beli sendiri, atau masak sendiri. Kalau makanan gratis dari negara harus sesuai standar gizi dan seragam untuk semua. Tidak mungkin mengikuti selera masing-masing. Hari ini ada yang minta kebab, besok ada yang minta kambing rebus, lalu ada yang mau kerang. Tidak mungkin. Jadi, dalam kasus ini, saya bisa bilang, bocah yang satu ini, sebaiknya lain kali tidak usah dikasih lagi makanan bergizi gratis. Kirim saja ke Afghanistan, cari makan di sana. Oke, jadi di video itu dia bilang makanannya tidak dihabiskan karena tidak enak. Jujur, saya benar-benar kesal melihat ini. Kalau diperhatikan, lihat lagi lingkungan sekitarnya. Di belakang anak itu ada sapu, ada kemoceng, ada poster, ada gorden. Sekolah yang memiliki gorden itu menandakan sekolah mewah. Itu patokan sederhana bagi saya. Apalagi, mejanya lengkap, kursinya ada, lantainya bukan tanah. Kemungkinan besar bahkan ber-AC. Dari sini,
Saya bisa menyimpulkan bahwa anak ini sekolah di Pulau Jawa. Lalu, bisa-bisanya memberikan komentar yang tidak masuk akal seperti itu? Sadar diri. Dikasih makanan bergizi gratis ya dimakan. Kalau tidak suka, tidak perlu komentar yang aneh-aneh. Itu uang pajak saya juga loh. Untung saja saya tidak ada di situ. Kalau saya di situ, mungkin saya sudah menegur keras. Saya setuju dengan si botak kali ini. Benar-benar membuat emosi. Makanan tidak dihabiskan hanya karena tidak enak. Ini benar-benar menyebalkan. Saya melihat semakin banyak orang di Indonesia yang tidak tahu diri. Mungkin mereka belum pernah mengalami rasanya tidak makan selama 12 hari. Seperti orang-orang di Palestina yang harus berebut air, bahkan hanya air hujan, dengan bertaruh nyawa. Boro-boro mikirin makan, bermimpi untuk makan saja mereka tidak bisa. Mereka masih bersyukur hanya bisa bernapas. Sementara itu, anak-anak di Jakarta dan Jawa mengomentari makanan gratis dengan cara yang tidak masuk akal. Saya sendiri tidak bersekolah di Jakarta. Saya lahir dan besar di kampung, di daerah-daerah. Kalau ada makanan bergizi gratis seperti ini, saya yakin orang-orang akan senang. Jujur saja, menonton Doraemon di RCTI saja baru bisa saat kelas 3 atau 4 SD. Hal-hal seperti ini menurut saya benar-benar konyol. Coba kita lihat video lain dari Papua. Selamat makan. Enak? Ya. Selamat makan. Terima kasih, Bu. Ya. Anak selamat makan. Terima kasih pagi Bang. Terima kasih buat siapa? Terima kasih Bu Guru. Bukan sama Ibu Guru. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Bilang. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Iya. Kotre. Bilang dulu kotre. Iya, Kotre. Ya. Kotre itu terima kasih. Kalau saya lihat videonya, orang-orang ini tampak lebih tua dari saya. Tapi ternyata masih anak sekolah. Boros banget mukanya. Yang ingin saya sampaikan, orang-orang di Papua lebih menghargai apa yang dilakukan pemerintah. Mereka diberikan makanan bergizi gratis dan sangat bersyukur. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka tidak setiap hari bisa makan ayam, nasi, atau makanan enak lainnya. Bahkan, ada kisah seorang teman yang pernah bekerja di Papua dan kantornya memberikan kotak makanan untuk lembur. Orang Papua yang disuruh makan malah tidak mau. Saat ditanya kenapa, mereka bilang ingin membawanya ke rumah karena masih ada 6 orang di rumah yang belum makan. Kisah-kisah di Papua sangat tragis. Dan melihat kenyataan bahwa di sana ada orang-orang yang tidak tahu bentuk sapi karena saking miskinnya. Mereka tidak pernah melihat sapi secara langsung, apalagi makan rendang. Mungkin baru tahu kalau ada sapi setelah membuka ensiklopedia. Sementara itu, anak-anak di kota-kota begitu mudahnya mengomentari makanan gratis yang diberikan oleh negara. Lihat ruang kelas di Papua, boro-boro ada gorden, peta dunia, atau loker warna-warni seperti di Jakarta. Meja dan kursinya sudah mau patah, dan tidak mungkin ada AC. Jadi, buat anak-anak kota khususnya di Jakarta, tolong sadar diri. Itu uang pajak saya juga. Terima kasih makanannya, Pak. Jangan seenaknya berkomentar tidak pantas. Saya setuju dengan Deddy Corbuzier. Kalau masih ada yang berkomentar seperti itu, sebaiknya mereka diperingatkan. Lebih baik dana untuk makanan gratis ini ditambahkan untuk saudara-saudara kita di Papua, supaya mereka mendapatkan makanan yang lebih bergizi dan porsinya lebih banyak. Lihat lagi, ini ada video dari Sumatera. Gratis senang nggak? Senang. Kita milih makannya di rumah, kenapa ini? Dan nanti bisa bagi. Sama siapa? Mama, Bapak. Jadi makanannya mau dibungkus? Gila, anak ini dikasih makan sampai menangis. Ditanya kenapa tidak langsung makan, dia jawab ingin membawanya pulang supaya bisa berbagi dengan keluarganya. Orang-orang seperti inilah yang harus diprioritaskan, bukan anak-anak di Jawa yang tidak tahu diri. Asli, jujur benar-benar membuat emosi. Dari sini, kita bisa melihat perbedaan mentalitas. Anak-anak di kota yang mengeluh karena rasa makanan, dibandingkan dengan anak-anak di daerah lain yang justru sangat bersyukur mendapatkan makanan bergizi. Saya setuju bahwa anak-anak yang tidak tahu bersyukur perlu diberikan pemahaman. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan edukasi bahwa mereka sebenarnya sangat beruntung. Program ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Jadi,
Bagi yang merasa makanan gratis ini kurang enak, cobalah melihat dari sudut pandang lain. Dan bagi yang mendukung program ini, semoga semakin banyak anak-anak di pelosok yang mendapatkan manfaatnya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.